Kita bahas beberapa syarat-syaratnya rukuk ya, sudah detail kemarin insya Allah. Kemudian sebelum tak lanjut, kemarin ada yang diralat keterangan beberapa itu yang lalu, masalah istiqbalul kiblah ya. Istiqbalul kiblah, kalau orang itu berdiri yang menghadap kiblat apanya? Dadanya ya, dadanya. Kalau orang duduk sama ya, dadanya. Kalau orang tidur miring, mudhamul badan. Mudhamul badannya menghadap kiblat. Kalau orang tidur terlentang, yang menghadap kiblat wajahnya, pertama wajahnya dulu ya. Dulu kebalik, diterangkan kakinya, kalau nggak bisa baru wajah. Kebalik. Yang benar yang menghadap kiblat wajahnya, diganjil bantal. Kalau memang nggak memungkinkan wajahnya dihadapkan kiblat karena lehernya sakit misalnya, nggak mungkin dihadapkan kiblat, maka baru kakinya ya. Kalau wajah bisa, kaki tidak wajib. Kalau wajah bisa menghadap kiblat, kakinya ditekuk tidak apa-apa, tidak harus menghadap kiblat. Tapi kalau wajah nggak bisa menghadap kiblat, baru kakinya yang menghadap kiblat, tapak kakinya itu. Nah, itu yang diralat. Kemudian syaratnya rukuk tak simpulkan lagi. Syurutur rukuk itu ada 6. Ini ada 6. Pertama, ayyasihha ma qablahu. Kemarin sudah diterangkan ya. Ini cuman ditulis saja biar bisa urut gitu. Ayyasihha ma qablahu. Yang kedua, alla yaksida bihi ghairahu. Itu. Ayat ma'inna fihi. Ini syaratnya rukuk. Jadi ada 6. Kemarin sudah diterangkan, cuman ini globalnya saja. Ayyasihha ma qablahu. Syarat sebelum rukuk sudah sah. Sebelum rukuk yaitu Fatihah. Fatihah sudah sah sempurna, baru rukuk bisa sah. Kalau Fatihahnya belum sah, rukuknya tidak bisa sah. Yang kedua, alla yaksida bihi ghairahu. Tidak dibelokkan niatnya untuk yang lain. Kemarin sudah diterangkan secara tafsil bahwa melakukan rukun itu imma ada sorif, imma nggak ada sorif. Kalau nggak ada sorif, maka tidak perlu niat khusus. Nggak ada sorif, normal-normal saja sholatnya dia rukuk, nggak perlu niat rukuk secara khusus karena sudah tercakup niat sholat secara umum di awal. Diperlukan niat rukuk secara khusus itu ketika ada sorif. Seperti kemarin misalnya merunduk karena menghindari bola. Nah, merunduk karena menghindari bola. Ini sorif yang membelokkan merunduknya dari rukuk. Untuk bisa sah harus niat rukuk secara khusus. Niat rukuk saja sah atau niat dua-duanya. Niat rukuk dan menghindari bola. Atau di bawah ada ular, mau dipukul ularnya. Merunduk dengan tujuan memukul ular. Nah, ini perlu niat khusus. Niat rukuk saja atau niat dua-duanya, niat mukul ular dan niat rukuk harus. Atau mumet, pusing, terjatuh, tidak cukup ini. Kenapa? Merunduknya bukan tidak normal ini, tidak normal, tapi karena pusing sehingga perlu niat rukuk. Nah, ketika tadi tiba-tiba jatuh gitu aja, tidak sempat terpikir niat rukuk, maka untuk kemudian rukuk harus tegak dulu, baru
ruku. Kemarin sebagaimana keterangan yang telah diterangkan kemarin. Syarat ketiga harus tumakninah. Artinya gerakan untuk merunduk dengan gerakan untuk bangun harus dipisah dengan diam seukuran minimal bacaan subhanallah. Antakuna tumakninatu fihi yakinan. Tumakninanya harus yakin. Tidak boleh ragu tadi tumakninah apa enggak ya, kayaknya kecepatan, enggak cukup. Harus tumakninah secara ya yakin. Yang kelima ayyan haniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Harus merunduk sekiranya tangan ini, tapak tangan ini kalau dibuat megang lutut itu bisa nyampe ke lutut. Tidak harus megang beneran, sunatnya megang lutut, tapi tidak wajib. Pokok ukurannya merunduknya agak rendah sekiranya tangannya nyentuh ke lutut. Yang keenam ayyakuna bighairin khinas. Tidak boleh rukuknya dengan inkhinas. Inkhinas kemarin berdiri tapi antara betis dan paha itu tidak lurus, agak ditekuk. Kemudian pantatnya ke bawah, dadanya maju ke depan, wajahnya diangkat ini ya. Nah, itu seperti yang diterangkan kemarin. Ini syarat-syaratnya rukuk. Sudah ya? Sudah ditulis semua. Nah, sekarang kita ke rukun yang berikutnya. Nah, jadi rukun kelima itu rukuk. Kemudian rukun yang keenam at-tumakninatu fihi bihaitsu yastaqir rukul udwin makanahu. Nah, jadi tumakninah itu rukun sendiri. Di dalam syarat ini tumakninah disebutkan sebagai syaratnya rukuk. Ya, ala kulli hal khilaf. Kalau kita katakan sudah dimasukkan rukun, ya ini tidak perlu ditulis ini. Syarat 3, 4 ini tidak usah ditulis kalau memang tumakninah dijadikan rukun seperti kitab ini. Tapi kan tidak semua kitab menjadikan tumakninah itu rukun. Sebagian kitab menjadikan tumakninah itu hay'ah tabi'ah lir rukuk. Gitu. Hay'ah tabi'ah. Maka dijadikan syarat. Ditulis sebagai syarat. Tapi kalau udah jadi rukun tidak perlu ditulis sebagai syarat, udah rukun kok. Tidak perlu. Nah, ini kalau ditulis syarat 3, 4 ini kalau rukun tidak kalau tumakninah tidak dijadikan sebagai rukun. Sekarang kita masuk yang ke-7, rukun yang ke-7. Qala al-mu'allif radhiyallahu taala anhu as-sabi'u al-i'tidal. Rukun yang ke-7 i'tidal. As-samin at-tumakninatu fihi. Tumakninah di dalam i'tidal. Jadi harus tumakninah. Tumakninah di dalam i'tidal. Ini rukun ke-7 dan ke-8. Pertama i'tidal itu apa sih? Al-i'tidal lughatan al-istiwa wal istiqamah. Ini sudah ini ya. Jadi al-i'tidal lughatan al-i'tidal al-istiwa wal istiqamah. Ya kenceng, lurus, tegak, itu namanya i'tidal. Itu apa? Lughatan. Adapun syar'an yang dikatakan i'tidal adalah audul musalli ila makana alaihi qabla ruku'ihi. Ini syar'an. I'tidal syar'an audul musalli ila makana alaihi qabla ruku'ihi. Jadi musalli kembali ke kondisi sebelum dia ruku'. Sebelum apa? Sebelum dia ruku' ya. Nah, jadi i'tidal syar'an audul musalli ila makana alaihi qabla ruku'ihi. Kembalinya musalli kepada keadaan sebelum dia ruku'. Kalau asalnya salatnya berdiri, rukuk, kemudian rukuk, maka i'tidal itu balik berdiri. Kalau sholat duduk karena tidak wajib berdiri misalnya, maka yang dikatakan i'tidal yang balik ke duduk. Itu namanya i'tidal. Jadi audul musalli ila makana alaihi qabla ruku'ihi. Jadi balik ke kondisi sebelum rukuk. Nah, dan dulu sudah diterangkan ketika bahas rukun berdiri, sholat sunat itu walaupun mampu berdiri boleh duduk. Kalaupun mampu duduk boleh tidur miring, ya kan? Tidur miring boleh. Cuma kalau tidur miring ketika mau rukuk duduk dulu ya. Jadi orang sholat sunnah, sholat taraweh males, kaselan, itu boleh sholat di belakang itu tidur miring gitu ya, ngabisin soft, itu tidur di belakang itu.
Cuman nanti ketika waktunya rukuk duduk dulu. Waktunya baca Fatihah tidur miring. Kalau mau rukuk duduk dulu. Setelah itu baru rukuk begini. Berarti i'tidalnya balik tidur miring apa balik duduk? Hah? Orang sholat sunat kan boleh tidur miring, walaupun mampu duduk, walaupun mampu berdiri. Dan diterangkan, orang yang sholat sunat tidur miring, ketika mau rukuk harus duduk. Nah, sekarang i'tidal. I'tidal ini balik tidur miring, apa balik duduk? Sebelum rukuk dia ngapain? Sebelum rukuk ngapain dia? Duduk apa tidur? Sebelum rukuk. Asalnya kan tidur miring. Kalau mau rukuk harus bagaimana? Duduk. Setelah duduk baru rukuk. Sebelum rukuk berarti ngapain? Duduk, ya kan? Maka i'tidalnya duduk. I'tidalnya duduk, bukan tidur miring, bukan tidur lagi. Ya. Nah, jadi baliknya duduk. Wah deh. Nah, seperti itu. Bagi orang yang mampu, ini kita bahas bagi orang yang mampu. Nah, ini yang dikatakan i'tidal. Jadi i'tidal itu lughatan al-istiwa wal istiqamah, syar'an audul musalli ila makana alaihi qabla ruku'ihi. Nah, i'tidal begitu juga duduk bainas sajdatain, ini rukun pendek. Rukun yang diperintahkan sebagai pemisah. I'tidal pemisah antara rukuk dengan sujud. Julus bainas sajdatain pemisah antara sujud pertama dan sujud kedua. Jadi hanya disyariatkan sebagai pemisah. Karena hanya sebagai pemisah, maka tidak boleh dipanjangkan. Tidak boleh dipanjangkan. Ini ruknun qasir, rukun pendek. Nah, termasuk syaratnya i'tidal tidak boleh dipanjangkan. Syaratnya i'tidal sama ada 6 seperti rukuk. Syarat pertamanya sama. Syurutul i'tidal ayyasiha ma qablahu, sama seperti syaratnya rukuk. Syarat keduanya juga sama, alla yaksid bihi ghairahu. Syarat 34 sama, ayat ma'inna fihi. Ini syaratnya i'tidal ada 6. Syarat 1, 2, 3, 4 sama seperti rukuk. Ayyasiha ma qablahu. Rukun sebelum i'tidal harus sah. Sebelum i'tidal apa? Rukuk. Berarti rukuknya harus sah dulu, baru bisa sah i'tidal. Kalau rukuknya tidak sah, tidak benar, tidak bisa sah i'tidalnya. Kedua, alla yaksid bihi ghairahu, sama. Bangun i'tidal jangan sampai ada tujuan lain, sama kayak kemarin. Ketika orang itu mau i'tidal, imma ada shorif, imma nggak ada shorif. Nggak ada shorif, normal-normal saja. Sholatnya normal-normal saja. Maka tidak perlu niat khusus untuk melakukan i'tidal. Kenapa?
Jadi kalau nggak ada sorif, nggak perlu niat khusus melakukan i'tidal, karena sudah tercakup oleh niat sholat secara umum di awal. Di awal kan udah niat sholat, iya kan? Di awal udah niat sholat. Niat sholat ini sudah mencakup niat apa? Niat i'tidal. Jadi kalau normal-normal saja sholatnya tidak perlu niat i'tidal. Tapi kalau ada sorif, ada yang membelokkan dari i'tidal, baru apa? Diperlukan niat khusus melakukan i'tidal. Iman niat i'tidal saja atau niat dua dengan pekerjaan lain itu. Contoh ya, apa contohnya? Kalau rukuk kemarin contohnya mau mukul ular ya. Mau mukul ular. Takut kena bola ya, ada bola di depan, kalau diem aja kena mukanya, akhirnya sekalian turun rukuk lah. Kalau apa? Kalau i'tidal contohnya misalnya pas rukuk ada ular di depannya, kaget, bangun akhirnya ya. Kaget. Lah ketika bangunnya ini karena i'tidal apa karena takut ular? Takut ular lah. Kalau terjadi secara spontan, tidak terpikir niat i'tidal, tidak sah i'tidalnya ini. Tidak dianggap i'tidalnya ini. Makanya apa? Harus balik ke ruku, setelah itu bangun i'tidal. Jadi pas tengah-tengah ruku, ada mercon, duar, kaget bangunnya. Iya. Itu. Jadi untung nggak tak kageti tadi ya. Kalau dikageti jadi viral nanti videonya ya. Nah, jadi tengah-tengah ruku ada mercon, ada ular, kaget akhirnya dia. Atau orang latah, punggungnya dipegang, akhirnya bangun karena kaget. Ketika bangun, biasanya orang kayak gitu tidak terpikir melakukan i'tidal, spontan aja bangun. Lah ini nggak dianggap i'tidalnya. Oh, anak kan sekarang udah waktunya i'tidal, tadi rukuknya sudah tumaknina, udah sekalian aja tak jadikan i'tidal. Nggak bisa. Kenapa? Ada sorif, terus nggak ada niat i'tidal secara khusus. Makanya apa? Harus balik ke rukuk, habis itu bangun i'tidal. Kecuali kalau kagetnya tadi kaget, tapi kemudian ingat i'tidal, kaget. Tapi nggak mungkin lah ya orang kaget spontan. Kecuali kaget direncanakan, nggak kaget namanya ya. Kaget direncanakan namanya nggak kaget. Kalau seandainya terjadi ketika kaget bangun di hati sekalian niat i'tidal baru sah. Tapi nggak ada orang kaget seperti itu. Itu kaget yang direncanakan berarti. Kalau rencana berarti nggak kaget ya. Batal soalnya. Enggak batal. Karena enggak main-main kan ini. Kaget kan. Tapi yang direncanakan sengaja. Apa? Kalau kaget direncanakan, pura-pura kaget. Ya enggak, asal niat i'tidal enggak masalah, niat i'tidal ya. Kalau ada niat i'tidal sah gitu. Udah. Kemudian syarat ketiga harus tumanina, syarat keempat tumaninanya harus yakin sama seperti ruku ya. Syarat 3, 4 sama seperti ruku. Syarat nomor 5 ayyan siba fiqara dhahri. Jadi dia harus menegakkan tulang punggungnya. Tulang punggungnya harus tegak. Itu tulang punggungnya harus tegak. Bagi orang yang mampu, kalau orang udah tua memang bungkuk, enggak bisa, ya sebisanya ditegakkan sebisanya. Enggak bisa tegak sama sekali, kayak rukuk ya sudah. Seperti itu sebisanya ya. Nah, kalau bisa tegak kayak orang masih normal, i'tidalnya harus tegak. Harus tegak. Tidak boleh masih belum tegak langsung turun sujud. Tidak boleh kayak orang sholat sunat biasanya. Banyak orang sholat sunat itu dari rukuk sama Allah liman hamidah langsung turun kayak gitu. Ini kalau tidak tumaknina, tidak sahnya gara-gara dua. Gara-gara nggak tumaknina, gara-gara nggak tegak. Tapi kalau tumaknina, tidak sah gara-gara tidak tegak. Habis dari rukuk gini sama Allah liman hamidah. Nah ini banyak ini orang sholat sunat biasanya. Orang sholat sunat ketika i'tidal, ketika julus baina sajdatain sering kali bangunnya itu nggak sempurna, nggak sah. Sholat sunat, sholat wajib sama saja. Kita sholat wajib, sholat kepada siapa? Kepada Allah kan. Sholat sunat juga sama pada Allah. Karena itu kenapa dibedakan? Kalau sholat wajib disempurnakan, kalau sholat sunat ngawur. Sholatnya sama-sama ke Allah kok dibuat ngawur-ngawuran. Nah, itu harus menegakkan tulang punggungnya yang tegak, jangan merunduk. Yang keenam, nah ini syarat keenam beda dengan rukuk. Syarat kelima juga sama. Allah yutawilahu, i'tidal tidak boleh dipanjangkan.
Ukuran panjang yang sampai membatalkan i'tidal apa? Ziyadatan ala dzikril masyru'i fihi fil i'tidal. Melebihi batas zikir yang disunatkan ketika i'tidal wa qadrul Fatihah plus seukuran Fatihah. Allah yutawwilahu qadrul Fatihah ziyadatan ala dzikril masyru'i fihi. Jadi i'tidal kan ma'ruf. Zikirnya apa? Sama liman hamidah rabbana lakal hamdu min ussamawati wa min ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'du. Terus ada zikir-zikir yang lain. Pokok semua yang disyariatkan dalam i'tidal itu dibaca semua enggak apa-apa, masih sah. Tapi kalau lebih dari itu, ini yang bermasalah. Lebih dari zikir yang disunatkan, udah lewat masa untuk baca zikir yang disunatkan. Ditambahi lagi, dipanjangkan. Batal apa enggak kalau lebih dari itu? Dilihat. Lebihnya seberapa? Kalau lebihnya seukuran bacaan Fatihah, baru batal. Kalau lebihnya seukuran separuh Fatihah, tidak batal. Jadi memanjangkan i'tidal yang batal itu apa? Kalau dipanjangkan seukuran waktu yang cukup digunakan membaca zikir masru' plus cukup digunakan baca Fatihah. Kalau i'tidalnya itu lama, sekiranya dibuat baca zikir-zikir yang disunatkan ketika i'tidal dan dibuat baca Fatihah cukup, ini batal ini. Tidak boleh sampai segitu. Kurang sedikit tidak apa-apa, sah. Kurang sedikit tidak apa-apa, sah. Tapi kalau seukuran ini cukup dibuat baca zikir masru' di dalam i'tidal, yang sunat dalam i'tidal, dan cukup dibuat baca Fatihah, maka sholatnya batal. Kenapa? I'tidal ini rukun pendek, tidak boleh dipanjangkan. Semua i'tidal, ya semua i'tidal. Rakaat pertama, kedua, ketiga, terakhir, semua tidak boleh dipanjangkan. Semua. Baik rakaat i'tidalnya rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, terserah semuanya. Sama aja. Menurut Imam Romli i'tidal rakaat keberapa pun tidak boleh dipanjangkan. Ibnu Hajar sama, rakaat keberapa pun tidak boleh dipanjangkan kecuali rakaat akhirah. Illa rakaat akhirah inda Ibnu Hajar. Kecuali rakaat terakhir. I'tidalnya rakaat terakhir, tidak apa-apa dipanjangkan menurut Imam Ibnu Hajar. Imam Romli sama, rakaat pertama, kedua, ketiga, terakhir tidak boleh dipanjangkan. Ibnu Hajar sama, semua rakaat tidak boleh dipanjangkan i'tidalnya, kecuali apa? Rakaat terakhir. Rakaat terakhir dipanjangkan tidak apa-apa. Kenapa? Rakaat terakhir itu tempatnya kunut. Kalau subuh kunutnya kapan? I'tidal rakaat terakhir apa rakaat pertama? Rakaat terakhir lah. Tapi kan yang sunat kunut hanya sholat subuh dan witir separuh akhir bulan Ramadan. Sholat lain kan tidak ada kunutnya kan, ya sama aja, disamakan kata Ibnu Hajar. Jadi karena ada sholat yang i'tidal terakhirnya boleh dipanjangkan untuk kunut, yaitu sholat subuh dan witir Ramadan separuh akhir bulan Ramadan, maka sholat-sholat yang lain juga disamakan. Hatta dipanjangkan tidak batal. Khusus rakaat terakhir menurut Imam Ibnu Hajar. Imam Romli tidak. Mana teh? Untuk sholat tasbih gimana? Kan panjang juga. Tidak apa-apa. Tidak banyak. Karena memang itu disunahkan. Baca tasbih ada di situ. Kesunatan secara khusus, tidak masalah. Ya kayak subuh ada kunutnya kan panjang kan, tidak ada masalah. Wah deh. Nah ini rukun sholat yang ke berapa? Ke-7 dan ke-8. I'tidal dan tuma'ninah di dalam i'tidal. Rukun yang ke-9. As-sujudu marrataini fi kulli rakaah. Rukun yang ke-9, sujud 2 kali di setiap rakaat. Sujud 2 kali di setiap rakaat. Sujud ini apa? Lughatan apa? Al-khudu' wat tadallul. Al-khudu' wat tadallul. Jadi as-sujud lughatan
al-khudu' wat tadallul. Merendahkan diri, bersimpuh dan merendahkan diri. Itu yang dikatakan sujud lughatan. Kalau syar'an mubasyaratu jabhatil musalli musallahu. Syar'an ini syar'an. Jadi sujud lughatan al-khudu' wat tadallul, merendahkan diri. Syar'an mubasyarah, tunduk dan merendahkan diri, itu sujud. Syar'an mubasyaratu jabhatil musalli musallahu, menyentuhnya dahi orang yang sholat ke tempat sholatnya. Tempat sholatnya di lantai, yang nyentuh ke lantai, di sajadah yang nyentuh ke sajadah, dan seterusnya. Nah, jadi dahinya musolli, menyentuhkan dahinya musolli ke tempat sholatnya. Ini takrifnya sujud. Takrifnya sujud itu. Khilaf ulama. Berarti kalau yang dikatakan sujud itu apa? Meletakkan dahi ke tempat sholat. Itu yang dikatakan sujud. Berarti tidak termasuk tarifnya sujud meletakkan kedua tapak tangan, meletakkan lutut, meletakkan jari-jari kaki yang bagian bawah ya, bagian bawah. Tidak masuk tarif, padahal kan sujud harus. Sujud itu harus meletakkan dahi, meletakkan kedua tapak tangan, meletakkan lutut dan meletakkan jari-jari kaki yang bawah, nah, yang perutnya yang bawah. Nah, itu kan sujud. Gitu. Sujud harus dengan 7 anggota itu. Nah, kok tidak masuk tarifnya? Khilaf ulama. Ada yang mengatakan tarifnya sujud ya ini. Adapun meletakkan anggota yang lain itu syaratnya, bukan tarifnya. Kalau tarifnya sujud ya pokok meletakkan dahi itu ya. Itu yang dikatakan sujud. Ada yang mengatakan enggak, ya semua 7 anggota. Berarti bukan hanya apa? Meletakkan jabha, tapi meletakkan sab'ati a'dha, 7 anggota badan, dahi, kedua tapak tangan, kedua lutut, kemudian kedua kaki, jari-jari kaki yang bagian bawahnya, 7 anggota. Nah, yang umum tarifnya seperti ini. Kemudian di sini dikatakan sujud itu ada minimal, ada yang sempurna. Wa aqalluhu, minimalnya sujud. Apa minimalnya sujud? Wad'u syai'in min jabhatihi alal ardi, meletakkan sebagian dahi ke atas tanah. Tanah artinya tempat sholat. Tanah maksudnya tempat sholat. Jadi meletakkan wad'u syai'in, meletakkan sebagian, tidak harus semua. Meletakkan sebagian dahi batuk itu ke jidat, ke tanah, ke tempat sholat. Jadi yang harus diletakkan ke dahi itu sebagian dahi. Yang harus diletakkan ke tanah, ke tempat sujud itu sebagian dahi. Separuh gimana? Tidak apa-apa. Tapi kayak Bani Israel. Nah, Bani Israel suruh sujud separuh. Ngelirik satunya ya. Mirip Bani Israel. Jangan tiru-tiru Bani Israel. Gitu. Jadi meletakkan semua dahi sudah tempelkan gitu. Yang sempurna. Minimalnya pokok ada sebagian yang diletakkan ke dahi. Itu diletakkan ke dahi. Wa aqalluhu wa usyai'in min jabhatihi alal ardi wa butuni asabi'i yadaihi wa rijlaihi. Itu. Wa butuni asabi'i yadaihi wa rijlaihi, dan bagian perut butun. Bagian perut dari tangan dan bagian perut dari kaki. Bagian perut dari tangan apa ini? Ini bagian perut, button, ini doher, punggung. Ini punggungnya tangan, ini perutnya tangannya. Nah, kaki juga begitu. Yang bawahnya, yang nyentuh ke sandal, itu perut. Yang di atasnya, ini punggung. Nah, minimalnya sujud harus meletakkan, sebagaimana di kitab ini, harus meletakkan sebagian dari dahinya ke tanah, ke tempat sholat. Kemudian yang diletakkan juga wabutuni asabi'i yadaihi, bagian dalam tapak tangannya, jari-jari tangan. Maksudnya ya juga dengan tapak tangannya. Jadi tapak tangannya, ini tapak tangannya harus apa? Nyentuh ke tanah. Tidak cukup jari-jarinya, tidak cukup jari-jarinya, tapi tapak tangannya juga sebagian ini harus nyentuh. Jadi nyentuh
ke tempat sholat ini, ditaruh tangannya, bukan diangkat. Ini. Wa butuni asabi'i yadaihi wa rijlaihi, kedua kakinya. Maksudnya yang wajib ditaruh ketika sujud dari kedua kaki itu apa? Jari-jarinya yang bagian bawah. Jari-jari. Jangan ditekuk begini. Bukan ini yang ditaruh di tempat sholat, yang nempel ke tempat sholat, tapi bawahnya ini ya. Jadi ditekuk seperti ini. Nah, begini. Ditekuk seperti ini kakinya. Jari-jari kaki tekuk sini. Tidak boleh begini. Sujud tidak cukup seperti ini. Kenapa yang harus nyentuh ke tempat sholat? Bagian perutnya. Ya begini. Kalau ini bukan perutnya, ujungnya. Nah, tidak cukup. Orang sujud kakinya begini. Atau begini. Apalagi diangkat. Kayak anak-anak kecil biasanya ya. Atau orang tua kadang dewasa. Kadang-kadang ada sholat kakinya diangkat. Tidak sah sujudnya. Atau ujungnya yang ditaruh begini. Kakinya begini tidak sah. Atau begini nggak sah. Harus begini. Ya, kakinya harus begini posisinya. Wad'u syai'in min jabhatihi 'alal ardi wa butuni asabi'i yadaihi wa rijlaihi wa wad'u rukbataihi, dan meletakkan kedua lututnya. Meletakkan kedua lutut. Meletakkan kedua lutut. Nah, kedua lutut juga harus diletakkan, tidak boleh diangkat. Nah, jadi sujud ini minimalnya seperti itu. Meletakkan sebagian dahi, kedua tapak tangan, bagian bawah dari jari-jari kaki itu yang harus diletakkan. Kemudian lutut, 7 anggota badan, dahi 1, 2 tapak tangan 3 ya. Kemudian 2 lutut, kemudian jari-jari kaki 2, 7 anggota. Itu sujud harus seperti itu. Hati-hati. Jadi sujud kakinya diangkat tidak sah. Itu. Tangannya diangkat tidak sah. Sebagian orang tangannya diangkat ketika sujud, tak sah, harus ditaruh. Yang ditaruh ininya, bagian perutnya, bukan gini, push up namanya ini, bukan sujudnya. Kalau begini push up, tak sah. Kalau kayak gini tak sah. Jadi harus perutnya seperti ini. Jangan dibuat main-main. Kemudian itu minimalnya sujud. Wa aqalluhu wad'u syai'in min jabhatihi 'alal ardi, meletakkan sebagian dari dahinya ke tanah, ke tempat sholat. Wa butuni asabi'i yadaihi wa rijlaihi, bagian perut dari jari-jari tangan dan jari-jari kaki 2. Wa wad'u rukbataihi, meletakkan kedua lututnya. Wa tahamulun bi ra'sihi, harus sedikit menekan dengan kepalanya. Kepalanya harus sedikit ditekan. Artinya ditekan bukan digosok-gosokkan ya, gosong kabeh. Paham ya? Itu enggak. Maksudnya kepala ini jangan ditahan. Ketika sujud jangan ditahan, pokok sekedar nempel tok, enggak. Udah lepaskan kepala itu, lemeskan. Otot-otot saraf ini lemeskan. Sekiranya kepala itu apa? Jatuh ke tempat sujud itu jatuh, seandainya ada kapas bakal kempes. Seandainya ada kapas bakal kempes. Jangan sujud begini. Ditahan. Otot lehernya nahan sehingga wajah ini kepala kita ndak memiliki beban. Nggak membebani tempat sujud, nggak cukup itu. Jadi harus kepala kita ini membebani tempat sujud. Caranya nggak usah ditekan, menok gitu, nggak usah ditekan, kok rusak semua dahi. Cukup diletakkan, lemeskan otot-otot saraf leher ini. Sekiranya tempat sujud kita ini menahan beban. Seandainya ada tangan kita sujudi, terasa ada beban kepala. Kalau ditahan kan tidak membebani tangan kan. Sekiranya ada beban, itu yang dimaksud tahamul yasir. Jadi ditekan sedikit, maksudnya jangan ditahan, lepaskan aja. Sekiranya kepala kita membebani tempat sujud. Kemudian minimalnya sujud juga wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Asafil, anggota badan bagian bawah itu harus irtifa, lebih tinggi. Ala a'alihi, di atas anggota badan yang atas. A'ali ini apa? Ini bahu. Bahu, kepala, ini namanya a'ali. Bahu, kepala, ini a'ali. Asafil bagian bawah, pantat dan sekitarnya. Artinya ketika sujud minimalnya itu pantat itu posisinya harus lebih tinggi dibanding posisi kepala dan bahu. Tidak boleh sujud ke tempat yang tinggi seperti ini. Nah, sujud begini. Tidak cukup. Kenapa? Kepala sama bahu lebih tinggi dibanding pantat. Atau lurus, tidak boleh. Kepala dan bahu lurus dengan pantat, tidak boleh. Harus pantat itu lebih tinggi.
dibanding kepala dan bahu. Wadah ya? Jadi anggota badan yang bagian atas yaitu kepala dan bahu ini harus lebih rendah dibanding anggota badan bagian bawah yaitu pantat dan sekitarnya. Itu syaratnya minimalnya sujud. Wadah? Nah, ini minimalnya sujud di situ. Kemudian rukun nanti ada yang maksimal di bab sunnah-sunnah nanti insya Allah akan dibahas. Ini kita terangkan yang minimalnya aja. Nah, gitu. Al-ashir, rukun yang ke-10 yaitu at-tumakninatu fihi fi sujud. Sujud harus tumaknina. Udah, tumaknina tarifnya yang kemarin itu. Jadi sekiranya turun untuk sujud, gerakan untuk turun sujud itu harus terpisah dari gerakan bangun dari sujud dengan diam, terpisah dengan diam seukuran minimal bacaan subhanallah. Syaratnya sujud ini ada 9. Syaratnya sujud ada 9. Sebagiannya sama. Ini ada 9. Yang pertama ayyasihha ma qablahu, sudah diterangkan tadi. Rukun sebelum sujud harus sah. Apa rukun sebelum sujud? Itidalnya harus sah, baru bisa sujud. Kalau itidalnya tidak sah, maka tidak sah sujudnya. Kemudian alla yaksida bihi ghairahu. Tidak ada niat yang lainnya. Tadi itu ada sorif atau tidak ada sorif. Kalau tidak ada sorif tidak perlu niat khusus. Kalau ada sorif baru perlu niat khusus. Ya apa contohnya? Misal ketika sujud digigit nyamuk atau digigit semut sakit, akhirnya bangun. Jadi ketika tengah-tengah sujud digigit nyamuk atau disengat kala jengking, nasallallahu alaihi ya. Sujud kaget, akhirnya bangun. Lah bangunnya kan spontan, tidak ada niat sujud, tidak sah itu. Ya apa? Balik lagi ke sujud. Balik lagi ke sujud baru balik lagi mana? Ala yaksida beda. Kita bukan bahas julus benas jatuh dan kita bahas sujud ya. Dari itidal kan ini. Dari itidal. Nah, itidal ke sujud jangan sampai ada tujuan lain. Kecuali diniati sujud. Ima ada sorif, ima enggak ada sorif. Kalau enggak ada sorif tidak perlu niat khusus. Normal sholatnya, tidak perlu niat khusus. Kalau ada sorif contohnya kayak apa? Ya sama kayak ada ular, ada kalajengking kan sunnah dibunuh. Merunduk mau mukul ular, wah sekalian aja sujud tidak boleh. Kecuali ketika mau turun sudah ada niat sujud atau ketabrak. Jadi apa? Ada pas sholat itidal setelah apa? Tumakninah ada orang nendang dari belakang, ditendang atau dijotos atau ditabrak, akhirnya jatuh ke bawah. Sekalian aja sujud daripada jatuh toh. Sekalian aja sujud dapat 2 ya, menyelam sambil minum air. Apa cukup? Tidak cukup. Kenapa? Turunnya tadi bukan dalam rangka sujud, tapi ada tujuan lain yaitu karena apa? Karena terjatuh. Kecuali kalau ketika mau jatuh teringat niat sujud baru ada niat sujud tidak masalah. Tapi ya jarang ada, sulit terjadi seperti itu. Biasanya apa? Spontan. Kemudian syarat yang ketiga ayat ma'inna fihi. Itu ayat ma'inna fihi. Sama syarat nomor 3 harus tumaknina. Kalau di sini jadikan rukunnya. Dijadikan rukun. Kemudian syarat keempat juga sama, antakuna at-tumakninatu fihi yakinan. Tumakninah harus yakin. Kalau ragu tumakninah apa enggak sah. Kemudian syarat kelima ayas juda ala sab'ati a'dha. Harus sujud ke 7 anggota badan. Ya tadi itu, dahi, kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Tangan maksudnya tapak tangannya, yang bagian perutnya. Kaki maksudnya jari-jari kaki bagian perutnya. Itu harus ditempelkan ke bumi, ke tempat sholat. Sebisanya, kalau tidak bisa karena ada bisulnya, ada lukanya, tidak masalah. Kemudian syarat yang ke-6 antakuna jabhatuhu maksyufah.
Beberapa sudah diterangkan, sebagian yang belum. Syarat yang keenam, sambil tak terangkan. Antakuna jabhatu maksyufah. Bagian dahi harus terbuka, tidak boleh tertutup. Kalau tangan tidak apa-apa, pakai sarung tangan. Sholat tangannya pakai sarung tangan. Ketika sujud pakai sarung tangan, sah. Lututnya tertutup, sah. Kakinya pakai kaos kaki, sah, tidak apa-apa. Yang harus terbuka itu dahi. Kalau dahinya tertutup, sujudnya nggak sah. Misalnya sholatnya begini, dahinya ditutup. Sebagian orang gini, kopiahnya ya. Nah, tidak bagus ini, nggak disukai salaf. Kopiahan gini atau kopiahan gini, tidak bagus ini. Kopiah hitam atau kopiah yang lain, ya, tidak bagus. Kopiahan yang bener, begini loh. Nah, ini kayak gitu, tidak bener ya. Itu nah, kelihatan rambutnya. Jadi kopiahan yang normal begini, bukan begini, ya, bukan begini, bukan juga begini. Itu tandanya orang mutakabir. Tandanya orang mutakabir. Ya, itu. Walaupun memang kenyataannya mutakabir, tidak usah dipamerkan lah. Ya, tidak usah takaburnya dipamerkan. Jadi kopiahan yang benar begini. Ya, tidak usah yahanu tidak ngereken penampilan. Tidak usah yahanuan ya. Biasa aja normal, tidak usah aneh-aneh. Seperti orang lain lah, tidak usah aneh-aneh. Kita itu berusaha sama dengan orang lain dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syarak, tidak bertentangan dengan akhlak. Sama aja, ngapain bertentangan dengan orang? Aneh-aneh. Kopiahnya 1 meter. Nggak usah aneh-aneh kopiah 1 meter ya. Atau kopiah segini. Kayak orang Yahudi, separuh kepala doa ya. Nggak usah aneh-aneh. Kopiah gini, nggak usah dimingselepkan gini, nggak usah. No. Mingselep atau ndangak ini, nggak usah, biasa aja. Nggak usah aneh-aneh pakaian, nggak usah aneh-aneh. Kayak pakaiannya orang-orang umumnya ya, nggak usah aneh-aneh. Oh, pakaian model-model. Ini menu kayak badut aja pakaian model-model ya. Nggak usah aneh-aneh, pakaian yang wajar, sarungnya yang wajar, kopiahnya yang wajar, jalannya yang wajar, gerak-geriknya yang wajar. Nggak usah yahanu, nggak usah. Pokok selama nggak bertentangan dengan syariat, kita berusaha sama seperti umumnya orang. Nggak usah aneh-aneh. Nggak usah aneh-aneh. Jadi dahinya harus terbuka. Kalau dahinya tertutup tidak sah. Dan yang dibuat sujud hati-hati, dahi, bukan kepala. Sebagian orang sujud kepalanya sininya. Jadi sujud itu begini. Gini. Tidak sah ini. Sujud kepalanya ya. Tidak sah. Dahinya yang dibuat sujud. Nah, harus terbuka ini. Kalau ketutup tidak sah. Kalau ketutup nggak sah. Orang rambutnya panjang sujud, dahinya ketutup rambut tidak sah. Harus sebagiannya terbuka. Kalau yang lain sunat dibuka. Kalau dahi wajib terbuka. Tangan wajib terbuka, jangan pakai sarung tangan. Kaki sunat terbuka, jangan pakai kaos kaki. Ketika sholat dilepas kaos kakinya, kaos tangannya dilepas. Ketika sholat sunat, tangan dibuka, kaki dibuka, kecuali lutut. Lutut ini sebagiannya aurat, kebanyakan ya enggak. Aurat laki-laki antara mana? Antara pusar dan lutut. Lututnya bukan aurat. Kecuali sedikit lutut yang perbatasan dengan paha itu aurat. Kenapa? Tidak akan bisa sempurna nutup paha kecuali nutup sebagian lutut. Harus ini. Nah, yang bawahnya bukan aurat tapi sunnah ditutup. Makruh kalau dibuka makruh. Jadi wajah wajib dibuka, tangan dan kaki sunnah dibuka, lutut makruh. Kecuali yang batas aurat itu tidak boleh dibuka, malah kalau dibuka batal sholatnya. Ini syarat yang keenam. Syarat yang ketujuh, Allah yasjud ala syai'in yataharrak biharakatihi. Tidak boleh sujud ke sesuatu yang bisa gerak ketika dia gerak. Pakai rida. Sholat pakai rida. Kan kalau kita gerak, ikut gerak kan rida itu. Kemudian ketika sujud, ridanya masih nyambung ke bahu ini. Ujungnya di bawah, kita sujudi, tidak sah. Kenapa? Karena rida ini kalau kita gerak, ikut gerak. Kopiah, kalau kita gerak, ikut gerak. Jadi jangan begini, tidak sah ini. Kenapa? Ini berarti sujud ke tempat yang ikut gerak kalau kita gerak, imamah atau yang lain-lainnya. Rambut, ya, orang yang rambutnya panjang itu tidak boleh sujud ke tempat yang ikut bergerak kalau kita gerak. Tangan, sujud ke tangannya. Karena kotor misalnya, sujud begini, tangannya ditaruh, sujudnya ke tangannya. Nggak sah. Kenapa? Tangan kita ikut gerak ketika gerak. Tapi kalau sapu tangan dipegang dengan tangan tidak apa-apa. Kenapa? Dianggap munfasil. Kalau rida dianggap mutasil. Pakaian dianggap mutasil. Kopiah dianggap mutasil. Rambut memang mutasil. Imamah dianggap mutasil. Tangan mutasil kan dengan kita. Nah, tapi kalau sapu tangan, antum bawa sapu tangan, megang.
Ya ketika sholat ikut gerak kalau antum gerak. Ketika sujud, sapu tangannya ditaruh di depannya, dipegang, sujud tidak apa-apa. Kenapa? Sapu tangan dianggap munfasil, dianggap pisah. Wadah ya. Jadi tidak boleh sujud ke tempat yang ikut bergerak kalau dia bergerak. Nah, maksudnya sesuatu yang nyambung kepada dia atau dianggap nyambung kayak tadi itu. Kalau sujud di kasur misalnya, kasurnya goyang-goyang. Kalau kita gerak ikut gerak, tapi kan munfasil, nggak mutasil dengan kita kan itu, munfasil dari kita nggak apa-apa. Itu enggak. Jadi sholat di kasur ikut goyang-goyang gitu kasurnya, nggak apa-apa. Di ayunan ikut gerak kalau kita gerak nggak masalah, itu nggak masalah. Allah yasjud ala syai'in yataharrak bi harakatihi. Kemudian nomor 8, irtifa'u asafili a'alihi, sudah diterangkan tadi. Bagian atas kepala dan bahu harus lebih rendah dibanding anggota badan yang bagian bawah. Nomor 9, at-tahammul bi ra'sihi, menekan kepalanya sedikit, artinya biarkan kepala itu lepas, jangan ditahan. Ototnya lemeskan sekiranya tempat sujud kita ini merasakan beban kepala kita. Ini syarat-syaratnya sujud. Kemarin Ustaz Zaid ada ujiannya. Ada ujiannya Ustaz Zaid. Minggu yang lalu. Ya. Ini juga nanti tak buat ujian. Ya dicicil, tidak langsung, ini kan udah banyak sekali. Jadi tak cicil, coba lihat. Sama keterangan-keterangannya, bukan hanya kitabnya ya. Sama keterangan-keterangannya, ada ujiannya. Ujiannya hari apa nanti? Hari Rebu kemepetan. Masa mepet Rebu? Ada waktu berapa hari ini? Apalagi kegiatannya kan tidak terlalu padat ini ya. Kemepetan Rebu. Kemepetan Rebu. Hah? Sampai mana sih ya? Batasnya tidak usah banyak-banyak, dicicil aja. Sampai tayamum tidak ikut. Dari awal sampai tayamum tidak ikut. Nanti minggu depannya lagi ujian lagi, buat bertahap gitu. Ya, dari awal sampai bab tayamum tidak ikut. Insya Allah hari Rebu ya. Hari Rebu ujian. Sedikit itu bisa. Yang penting mutolaah. Sama keterangan-keterangannya. Sama keterangan-keterangan. Bapan apa? Iya. Nah, itu. Antum mutolaah. Dari awal sampai bab tayamum tidak ikut. Sedikit sekali. Yang dibahas air wudu itu setiap hari dilakukan ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.